Selamat pagi Ananda semua, salam sehat dan tetap semangat. Pagi ini topik kita tentang perbandingan berbalik nilai. Namun sebelumnya, tetap awali belajarmu dengan berdoa. Pagi ini kita belajar perbandingan berbalik nilai. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai, mari perhatikan tabel perjalanan Doraemon berikut. Ada beberapa hal yang menjadi pengamatan kita. Yang pertama adalah hasil kali kecepatan dengan waktu selalu sama dalam setiap kolom, yakni 80 kali 6, 75 kali 6,4, 60 kali 8, 40 kali 12, semua hasilnya adalah 480. Yang kedua, jika kecepatan berkurang, maka waktu yang dibutuhkan mencapai tujuan semakin bertambah. Perhatikan, dari 80 menjadi 40, maka waktunya dari 6 jam menjadi 12. Jadi, semakin kecil kecepatan, maka waktu yang akan dibutuhkan semakin besar. Atau sebaliknya, semakin besar kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin kecil. Hal yang ketiga yang bisa kita amati dari tabel ini adalah perbandingan besar kecepatan dan perbandingan banyak waktu saling berkebalikan nilainya. Perhatikan kolom 1 dan 3. Ya, kolom 1 dan 3. Besar kecepatan pada kolom 1 80, pada kolom 3 60. Jadi 80 banding 60 adalah 4 banding 3. Nah, banyak waktu pada kolom 1 adalah 6, pada kolom 3 adalah 8. Menjadi 3 banding 4. Jadi, besar kecepatan merupakan kebalikan dari besar waktu. Yang kedua, kita ambil pada kolom 1 dan 4. Jadi besar kecepatan pada kolom 1 tadi adalah 80, pada kolom 4 adalah 40. Sehingga disederhanakan menjadi 2 banding 4. Selanjutnya banyak waktu pada kolom 1 adalah 6, pada kolom 4 adalah 12. Jika disederhanakan menjadi 1 banding 2. Ternyata besar kecepatan terhadap banyaknya waktu yang dibutuhkan saling berkebalikan, yaitu 2 banding 1 merupakan kebalikan dari 1 banding 2. Dengan demikian, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari 2 atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Sehingga bisa kita buat rumusnya, A1 banding A2 sama dengan, ini kita balikkan menjadi B2 banding B1. Nah, berikut adalah grafik perbandingan berbalik nilai. Ya, lihat tadi kolom 1 adalah 80 dengan 6. Ini 80, maka Y-nya atau waktunya adalah 6. Selanjutnya, kalau dia 60 kecepatannya, perhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan itu adalah ya 5, 6, 7, 8, berarti 8. Dan kalau dia 40 kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan adalah 12. Nah, dari grafik itu kita lihat bahwa grafiknya tidak melalui titik asal O, yaitu 0,0. Jadi tidak melalui titik ini sebagaimana pada perbandingan senilai minggu lalu. Yang kedua, tidak memotong sumbu koordinat ya. Jadi dia tidak akan memotong sumbu koordinat X, demikian juga dengan Y. Dalam kehidupan sehari-hari, kejadian-kejadian yang termasuk pada perbandingan berbalik nilai yaitu antara banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian. Artinya jika semakin banyak orang yang bekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pasti semakin sedikit. Atau juga pada banyaknya hewan dengan waktu menghabiskan makanan.
semakin banyak hewan menghabiskan makanan, maka waktu untuk menghabiskan itu akan semakin sedikit. Nah, untuk memahami lebih jelas, perhatikan tabel 2 juga. Nah, yang perlu kita amati tadi, yang pertama, perhatikan hasil kalinya. Hasil kalinya adalah 6 kali 30 itu 180. Pasti demikian seterusnya sampai yang terakhir. Perhatikan 30 kali 6 adalah 180. Yang kedua, perhatikan bahwa semakin banyak pekerja, perhatikan dari 6 sehingga menjadi 30, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Nah, yang ketiga yang perlu kita amati yaitu perbandingan banyak pekerja dengan perbandingan banyak waktu. Oke, mari kita lihat baris 1 dan 6, yaitu baris 1 dan baris 6. Ya, perbandingan banyak pekerjanya adalah 6 banding 30, sedangkan banyak waktunya adalah 30 banding 6. Jadi, saling berkebalikan. Yang kedua, mari kita lihat baris kedua dengan baris yang kelima, yaitu 10 banding 20. Ini dia 10 banding 20 adalah 1 banding 2. Selanjutnya ini 18 banding 9. Ini menjadi 2 banding 1. Jadi juga merupakan kebalikan. Nah, bagaimana perhitungannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita ambil contoh yang pertama tadi, yaitu perjalanan Doraemon pulang mudik dalam waktu 4 kali mudik. Nah, dia melakukan kecepatan yang berbeda-beda, tentu waktunya juga berbeda-beda. Nah, sekarang dia punya masalah, bagaimana kalau kali ini dia mudik dengan kecepatan 50 km per jam? Waktu yang dibutuhkannya kira-kira berapa jam ya? Mari kita bantu Doraemon. Nah, dari sini kita tahu bahwa perbandingan ini merupakan perbandingan berbalik nilai, yakni semakin besar kecepatannya, maka waktu tentu akan semakin sedikit. Jadi berkebalikan, maka tadi rumusnya adalah V1 banding V itu sama dengan T banding T1. Jadi dia berkebalikan. Nah, kita masukkan angkanya, V1 tadi 80, ini 80, sedangkan V yang selanjutnya adalah 50. Sama dengan T per 6, ini 6. Lalu kita kalikan silang menjadi T kali 50 sama dengan 6 kali 80. Berarti 50T sama dengan 480. T sama dengan 480 per 5 sama dengan 9,6. Jadi lama perjalanan yang ditempuh Doraemon jika mengendarai sepeda motor, kecepatannya 50 km per jam adalah 9,6 jam. Nah, sekarang kita contoh yang kedua ya, supaya Ananda lebih paham dengan contoh yang berbeda, masalah yang berbeda. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, jadi semakin banyak pekerja, tentu waktu yang dibutuhkan pasti semakin sedikit. Jadi kita buat tabelnya dulu, tabel banyak pekerja terhadap banyak waktu. Nah, maka kita buat 12 banding 6. Nah, ini kita balikkan. Sama dengan 6 banding 20. Lakukan perkalian silang, 6 kali H sama dengan 12 kali 20. 6H sama dengan 240. H sama dengan 240 per 6. Berarti H sama dengan 40. Jadi, pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 hari. Jadi perhatikan, jadi makin sedikit pekerja, waktunya tentu makin bertambah. Bagaimana Ananda semua? Sudah paham? Nah, satu lagi Ibu kasih contoh agar lebih paham ya. Sebuah panti asuhan mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni panti asuhan itu bertambah 5 anak? Oke, seperti tadi kita buat tabelnya, tabel banyak anak dengan banyak hari. Nah, tentu
Dari permasalahan di atas kita tahu bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak anak yang makan, maka banyak harinya pasti semakin berkurang. Kita tulis lagi 35/40. Nah, di sini kita balikkan menjadi H/24. Kalikan silang, 40 kali H sama dengan 35 kali 24. Maka H sama dengan, nah ini kita lakukan dengan mencoret-coret ya. 35 kali 24/40. Lalu sama-sama kita bagi 8, ini menjadi 3, ini menjadi 5. Sehingga menjadi 35 kali 3/5. Sama-sama dibagi 5, ini 1, ini 7. Menjadi 7 kali 3 atau sama dengan 21. Jadi waktu untuk 40 anak beras akan habis selama 21 hari.